Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir dan sama Niken. Biasanya kalau segmen terakhir itu kita selalu memberikan tips biar apapun lah gitu, karena kita membahas tentang Sungai Ciliwung. Mungkin ini dari Niken dulu ya, tipsnya satu-satu ya. Iya. Dari Niken, tips hidup berdampingan sama Sungai Ciliwung biar Sungai Ciliwungnya tetap sehat. Silakan. Tipsnya itu mungkin kalau buang sampah dipisah. Ngebiasain buang sampah itu nggak dicampur. Terus apa ya? Yang nggak membangun rumah di terlalu dekat sama bantaran sih. Minimal tuh ada jarak, kan ada batasnya ya. Terus apa ya? Udah itu dulu. Kayaknya itu aja deh. Dan apa? Ya kalau saya sih sebenarnya jangan sampai kita merusak lingkungan kita sendiri, karena Sungai Ciliwung juga sebagai alam lestari kita lah, Jakarta. Kita punya Kali Ciliwung, kita lestarikan, kita bangun lagi sebagai pariwisata Jakarta gitu. Jadi tipsnya nih yang tinggal di sekitar, jangankan yang tidak di sekitar sungai ya, di sekitar sungai apalagi nih. Bener kata Niken gitu, pisahkan sampah yang paling penting gitu. Jadi sampah organik sama anorganik jangan dicampur. Kenapa gitu? Karena misalnya gini, kalau organik mungkin kalau kalian buangnya di daerah situ nanti dia terurainya gampang gitu. Tapi kalau anorganik, perhatikan juga makhluk hidup yang ada di air Sungai Ciliwung gitu. Jangan sampai gara-gara kita ngerasa aman nih, masih bersih, akhirnya kita mencampur-campur segala sesuatu, pada akhirnya nih si makhluk-makhluk hidup yang butuh sebenarnya jadi malah mati sia-sia, akhirnya malah punah kayak gitu. Terus kalau aku boleh nambahin mungkin gitu, memanfaatkan air tapi selayaknya aja gitu. Maksudnya kayak gini, kayak jangan deterjen segala macem gitu, nggak mesti buang. Misalnya kita memanfaatkan, kita mau mencuci sesuatu tapi menggunakan deterjen itu kan limbah, terus limbahnya tuh terbuang juga ke aliran sungai, itu kan juga memperburuk keadaan kan sebenarnya. Walaupun misalnya tidak ada sampah yang ada di situ, tapi aliran sungai itu jadi rusak juga gara-gara deterjen, gara-gara pemakaian segala macam. Buang minyak gitu juga hati-hati. Hal-hal yang kayak gitulah yang perlu diperhatikan. Sebenarnya itu urusan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga yang harusnya kita sebagai masyarakat harus jauh lebih sadar. Dan benar kata Danar tadi gitu, bahwa ini kan yang perlu dilestarikan gitu. Ini tuh ikonnya kota Jakarta loh. Jangan sampai nanti oke lah kita masih kenal yang namanya Sungai Ciliwung, tapi gimana coba nanti anak cucu kita berikutnya, generasi seterusnya, jangan-jangan mereka cuma tahu Sungai Ciliwung berdasarkan buku sejarah gitu kan, jangan sampai kan gitu. Nah terus kita kasih tips kedua adalah gimana caranya kalian bisa tetap aktif dengan kegiatan kalian plus sama aktif di komunitas, nih kan? Sabar. Ini tips sama curhat beda tipis ya. Ya mau dulu sih. Kalau dia mau pasti otomatis tetap bertahan gitu kan. Terus bodo amat. Itu harus sih, karena kalau denger omongan yang gak enak itu harus kuat mental. Ada lagi? Dong. Udah. Kamu? Kalau saya ya hampir sama lah sama Niken gitu. Tapi saya lebih ke mau manage waktunya. Benar. Sama mungkin tahu juga visinya dari kita sendiri mau melakukan itu tuh apa gitu. Kita harus punya goals juga nih. Jangan sampai, aku sering banget menemukan orang-orang yang ikut komunitas itu lebih karena pengen gegayaan, lebih karena pengen biar dianggap peduli. Beda loh dianggap peduli sama memang dia benar-benar peduli dari hati gitu. Sama abis itu dia nggak punya visi misi sendiri. Jadi kalau kayak gitu dia akan kalau kita suruh kerja, ayo dong ini pasti akan mikirnya lama. Waktu pulang malam begadang sedikit pasti komplainnya kebanyakan. Kayak gitu kan apa? Karena semuanya nggak dari hati, bener nggak sih? Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan dia ikut pun, walaupun dia nggak punya visi misi nih, yang cuman ikut-ikutan, itu udah awal yang bagus. Karena itu udah awal yang bagus gitu. Maksudnya jarang gitu yang mau gitu. Kalau dia udah mau nggak punya visi misi, atau kayak tadi diajak mikir itu susah, itu mah udah udah biasa kalau menurut saya. Karena emang bisa dalam organisasi apapun itu emang ada dua tipe, tipe pekerja sama tipe pemikir gitu loh. Jadi
emang dengan dia datang aja tuh kita sebenarnya udah bersyukur. Syukur. Yang penting datang aja dulu ya. Yang penting kita ngobrolin aja dulu bareng-bareng perkara nanti gimana. Ya udah itu urusan nanti gitu. Yang penting mau aja dulu gitu. Mau dulu ya, dengan dia mau aja tuh udah alhamdulillah sih. Oke. Nah, sekarang aku pengen minta nih kalian, tapi kalian ngomong satu-satu ya. Sebagai warga warga aliran Sungai Ciliwung, kalian ngomong dong buat teman-teman kalian yang seusia kalian, anak-anak muda yang di daerah sana untuk ayo bareng-bareng sama-sama bersama kalian ataupun bersama komunitas apapun itu untuk melestarikan lingkungan terutama Ciliwung. Dari Danar dulu di sini. Ya. Udah. Dah? Jadi untuk teman-teman di sana, khususnya anak-anak muda, mari bersama-sama kita bangun kembali, lestarikan kembali Sungai Ciliwung seperti dulu. Kita hidupkan lagi biotik-biotik yang ada di Sungai Ciliwung seperti ikan dan tanamannya. Bahwa kita harus tahu DKI Jakarta tidak akan bisa terkenal tanpa Kali Ciliwungnya, gitu. Sudah. Niken. Buat teman-teman di rumah, buat semua, ayo kita gerakin lagi, kita tunjukin lagi bahwa anak muda itu bisa jadi penggerak gitu, pembangun, bahwa kita tuh bisa ikut melestarikan, ikut bergabung, ikut berkontribusi dalam segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Oke, harapan kalian buat Sungai Ciliwung, Niken? Bisa lebih baik sih, bisa lebih bersih, bisa jadi lebih terpandang, bisa lebih balik lagi gitu fungsinya pada titik awal ya. Karena kalau Sungai Ciliwungnya aja kotor, gimana kita? Kalau Danar gimana? Kalau saya sih pengennya Sungai Kali Ciliwung itu bersih dari sampah dan limbah. Udah itu aja. Iya. Nih saya yakin semua pasti kangen banget main di sungai gitu. Sayangnya di Jakarta sungainya itu sedikit gitu, dan sayangnya juga udah sedikit nggak terawat gitu. Kita belajar, kalau aku ngeliatnya gini, Korea tuh punya satu sungai yang pada akhirnya sekarang tuh sangat dibangga-banggakan karena bisa direvitalisasi dengan sangat amat baik banget. Sekarang jadi pariwisata setiap hari dari pagi sampai malam itu selalu penuh orang-orang ke situ. Nah, kita berharap itu akan terjadi sama Sungai Ciliwung entah kapanpun gitu, tapi kita harapkan itu yang terjadi untuk endingnya Sungai Ciliwung. Iya, semua cerita pengen happy ending ya. Kita juga pengen cerita Sungai Ciliwung happy ending. Biarlah Sungai Ciliwung merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan kemarin-kemarin, tapi sudah cukup yang kemarin-kemarin gitu. Yang sekarang sampai besok ya, mari kita membuat Sungai Ciliwung bahagia. Dan buat teman-teman, mau kalian berada di daerah manapun, selama kalian mengaku warga Jakarta dan kalian cinta sama lingkungan, ayo bareng-bareng sama komunitas apapun itu. Atau kalau misalnya mau gabung ke komunitas kalian tuh bisa gak sih? Atau harus di daerah lingkungan kalian doang? Kalau untuk gabung sih kita belum, tapi kalau untuk kerjasama kita siap. Nah, berarti kalau misalnya ada yang mau ngajak kerjasama dalam hal apapun, selama itu fungsinya untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki Sungai Ciliwung, boleh loh gitu ngobrol-ngobrol. Untuk belajar juga bisa. Nah, itu dia. Harus menghubungi kemana? Via apa? Ada email juga, ada Instagram juga. Instagramnya apa? Lanava underscore. Lanava Green underscore. Iya. Oke, Lanava Green underscore. Kalau emailnya kemana? Lanava Green 09@gmail.com. Oke, ntar aku bantu juga untuk tulis di bawah sini. Jadi kalau misalnya mungkin punya ide-ide yang harus diaplikasikan ke, siapa tahu gitu kan, ada beberapa komunitas lain nih kayaknya kalau misalnya kita bikin ini di daerah sini bakalan keren dan segala macam, hayo aja gitu. Kayak wisata air, baru saat ini kan emang ini juga karena pas banget masa pandemi, mungkin memang ini untuk kita semua diminta untuk berpikir dulu nih sama Allah, dimatengin dulu nih kira-kira gimana nanti pas pandemi selesai wisata air bisa dijalankan. Kalian nih dari Lanava Green juga bisa ngasih sesuatu yang boom, yang bikin semua orang mau bareng-bareng untuk wah ternyata Sungai Ciliwung itu masih ada arus deras, masih ada batu-batu kali yang bikin orang cinta banget gitu sama Jakarta. Tapi nggak kerasa loh kita udah ngobrol 1 jam loh hari ini. Iya, terima kasih buat kalian berdua karena sudah mau datang ke sini. Terima kasih juga sudah memperkenalkan kita dengan komunitas Lanava Green yang walaupun baru 2 bulan disahkan, tapi ternyata sudah cukup membawa manfaat banyak bagi masyarakat. Dan yang pasti juga ini salah satu motivasi bagi kita semua gitu. Kalau mencintai lingkungan itu sebenarnya caranya banyak. Salah satu caranya kalau kalian tidak
bisa melakukannya sendiri ya gabung saja sama komunitas. Di sana kalian juga justru bisa bertemu dengan teman-teman kalian yang sevisi misi. Di sana juga kalian barulah bisa sama-sama untuk bergerak membuat lestari lingkungan dalam bentuk apapun. Yang penting gerak aja dulu, yang penting mau aja dulu ya kan. Kayak yang penting bilang. Niat. Yang penting niat, yang penting niat. Abis itu diaplikasikan, dijalankan. Habis itu ya dinikmatilah hasilnya, karena juga pasti yang nikmatin hasilnya kalau bersih itu nggak cuma orang lain kok. Pasti nikmatnya itu dari diri kita sendiri juga kan, yang pertama. Ya udah kalau kayak gitu makasih ya untuk Niken, untuk Danar. Salam buat teman-teman semua yang ada di komunitas, dan semoga nanti kapan-kapan kita bisa diajak nih buat ke kegiatan kalian gitu. Atau kapan-kapan kita podcast aja di tempat kalian ya. Siap. Ya udah kalau kayak gitu juga pemirsa, terima kasih loh udah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast TV Show di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.